Dalam pandangan biasa, area pasar desa Pangkalan, Kecamatan Losarang ini tampak normal jika siang hari. Namun dalam dimensi lain, pasar yang tampak sunyi jika malam hari ini disinyalir sebagai kawasan pasar gaib. Benarkah? Sebuah kejadian yang sudah dicerna logika menimpa seorang security di sebuah perusahaan di daerah Pangkalan, Kecamatan Losarang, Indramayu, Jawa Barat. Sebagaimana hasil investigasi Hendika pada 2011 silam. Berikut nama-nama pelaku sengaja kami samarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam tahun baru identik dengan kemeriahan. Di beberapa tempat bahkan diadakan acara pentas musik hingga konvoi di jalan-jalan. Namun segala kemeriahan itu tak begitu menarik bagi seorang penjaga malam yang lebih mengutamakan perusahaan yang ia jaga. Sebagai security, sudah menjadi kewajiban Udin menjaga keamanan semalam suntuk. Sekitar pukul 9 malam, Udin mengayuh langkah menuju lokasi tempatnya bekerja, yakni sebuah perusahaan leasing di Kecamatan Losarang. Baru melewati 3 rumah, tiba-tiba ponsel bututnya berdering dengan bunyi ringtone cukup keras memecah kesunyian malam. Saat diangkat, ternyata sebuah kabar menggembirakan jika adiknya, Khalifah, yang tinggal di desa Kiajaran Kulon, pulang dari luar negeri sebagai TKI sejak 2 tahun lamanya. Mendengar berita itu, dalam benaknya ia segera mendatangi kediaman adik perempuannya. Maka diputuskan meluangkan waktu singgah. Sampai di sebuah pertigaan, Udin yang seharusnya belok ke kanan ke tempat kantornya bekerja, ia malah berbelok ke kiri menuju kediaman adik perempuannya itu. Jarak yang ditempuh tak begitu jauh bagi Udin, yakni sekitar kurang dari 2 kilo atau sekitar 20 menitan berjalan. Dalam pikirannya terbayang oleh-oleh beraneka ragam dari adiknya yang baru pulang itu. Setelah lama berjalan, tinggal beberapa puluh meter, langkahnya memasuki jalan yang membelah pasar Pangkalan. Berbeda dengan siang hari yang ramai dengan aktivitas jual beli. Jika malam hari, kondisi lokasi pasar begitu sunyi, bahkan lumayan seram mengingat kios pasar yang semrawut, ditambah saat itu tanpa penerangan sama sekali. Sebagai penjaga malam yang terbiasa seorang diri, suasana sunyi sudah hal biasa. Berbeda dengan saat itu, ada perasaan lain yang sulit dijelaskan. Desiran angin dan rasa takut mendadak menyeruak yang sulit dikendalikan. Tanpa pikir panjang, Udin segera mempercepat langkah dengan sedikit berlari. Saat melintasi kios terakhir, ia mulai bernafas lega, sehingga sedikit santai berjalan. Sampai di bawah pohon kesem berdaun rindang, langkah Udin mulai ragu. Hal ini disebabkan tampak sosok bayangan manusia berdiri di bawah rindangnya dedaunan. Saat langkah mulai dekat, seorang pria tak dikenal mencegah langkah Udin. Spontan Udin meraba pinggangnya, di mana sebelah golok terselip di antara ikat pinggangnya. "Maaf Kang, boleh pinjam koreknya?" sapa laki-laki yang ditaksir seusianya itu. Udin bernapas lega,
lantaran orang itu bukan begal atau preman pasar. Ia hanya laki-laki yang sengaja menunggunya lewat lantaran butuh korek buat merokok. Setelah menyodorkan korek api, tak lupa orang itu menawari Udin rokok. Tanpa ditawari 2 kali, Udin langsung melolos 1 rokok dari dalam bungkus dan segera menyulutnya. Sedikit meresapi, ternyata asap rokok yang masuk ke paru-paru Udin begitu nikmat. Sedikit heran sih, selama ini ia telah mencoba berbagai merek rokok di warung, tapi rasanya tak senikmat rokok yang ada di selip tangannya itu. Namun keanehan terjadi. Saat isapan kelima, tiba-tiba pandangan Udin mulai berkunang-kunang. Makin lama, pandangannya semakin melemah hingga ia rasakan gelap gulita. Dalam hitungan detik, Udin berkelojot tak sadarkan diri. Ia meringkuk di bawah pohon kersem yang berada di bahu jalan. Entah sudah berapa lamanya Udin tak sadarkan diri. Akhirnya ia pun kembali terjaga. Pelan-pelan setelah membuka kelopak mata, pria beranak 2 itu celingukan ke segala arah. Sontak ia kebingungan, seolah berada di tempat asing yang tak pernah disinggahinya. Di hadapannya terbentang pintu gapura pasar. Di balik gapura pasar tampak ramai dan megah, jauh berbeda dibanding pasar tradisional di desanya. Yah, seluruh kios tertata rapih, juga deretan bangunan layaknya mall yang mewah. Tanpa sadar, Udin terkesima. Ia melangkah masuk ke pintu gapura yang kokoh. Seperti terhipnotis oleh suasana, Udin melintasi lorong yang tertata rapi, di mana banyak pengunjung yang melakukan transaksi. Tanpa terasa, langkahnya mulai memasuki mall menjulang tinggi yang ia perkirakan berlantai 3. Semakin masuk ke dalam, ia dapati 2 petugas satpam berseragam putih, tampak membungkuk ke arah Udin penuh hormat. Bangga juga sih. Lalu dengan gegahnya, Udin memasuki ruang perbelanjaan mall yang juga dipadati pengunjung. Berbagai barang mewah dipajang. Anehnya, para pedagang dan pengunjung seolah tak peduli dengan keberadaan Udin. Bahkan terkesan tak melihatnya. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Mendapati keanehan luar biasa, Udin hanya melongo tiap kali melihat barang terpajang, seperti elektronik dan pernak-pernik lain dalam outlet kaca. Lagi-lagi, Udin hanya menggelengkan kepala. Lalu ia menghampiri sebuah tiang bangunan dan merenung. Baru beberapa menit merenung, Udin teronjak kaget. Bagaimana tak terkejut, di depannya, tepatnya di tengah ruangan yang luas, muncul keanehan yang tak pernah terduga. Lantai yang terbuat dari marmer itu tiba-tiba ambrol dan masuk ke dalam tanah hingga membentuk lubang yang melingkar. Mata Udin terbelalak. Peristiwa berikutnya benar-benar mencekam. Dari dalam lubang itu muncul makhluk-makhluk raksasa. Ya, makhluk berukuran besar itu berusaha menggapai bibir lubang. Bentuk kepala, wajah dan tangannya tak ubahnya sosok-sosok mengerikan yang dilihatnya di gambar-gambar atau film-film horor. Sebelum makhluk-makhluk itu keluar, Udin segera mengambil langkah 1000, menerobos pintu keluar melintasi satpam yang terbengong heran. Setelah lama berlari, Udin sejenak mulai mengendurkan larinya dengan nafas tersengal dan dengkul gemetaran. Ia menatap perasaannya, kemudian kembali masuk ke lorong pasar. Waduh, ada apa lagi nih? Keluh Udin saat melihat ada seorang yang berdiri mengawasinya. Udin menghentikan langkah dan menyipitkan mata mengamati sosok di depannya. Ah, rupanya hanya pengemis, ucap Udin dalam hati. Sosok itu adalah seorang nenek renta tengah duduk bersimpuh seraya menyongsongkan box plastik.
Udin bermaksud memberinya uang dari dalam sakunya. Namun sontak Udin terkejut. Yah, di kening nenek itu sangat jelas mencuat tanduk kecil. Udin pun ketakutan, lalu bergegas lari meninggalkan nenek bertanduk tadi. Sambil mengayuh langkah, Udin membatin, di mana sebenarnya kini dia berada. Kenapa banyak keanehan yang ia saksikan? Apa mungkin saat ini ia berada di dalam pasar Bangsa Dedemit? Sambil menebak-nebak, Udin terus melangkah menyusuri lorong pasar yang seakan tak berujung itu. Di depan salah satu kios, Udin kembali menghentikan langkah. Ia menatap ke arah pelayan kios. Ia tahu persis laki-laki dalam kios kelontong yang sedang sibuk melayani pembeli itu. Ia yakin orang itu adalah tetangga di seberang rumahnya yang sudah meninggal secara misterius 1 tahun silam. Ia tak mungkin salah mengenali orang itu, karena ia dikenal sebagai pelaku pengambil pesugihan yang meraih kekayaan. Bagaimana caranya ia bisa hidup lagi? Aneh, bisik Udin tercenung seraya melanjutkan langkah. Tak berapa lama, saat memasuki kios yang menjajakan daging sapi, Udin kembali menghentikan langkah. Sebab ia pun tahu persis pedagang sapi di depannya itu sudah meninggal beberapa bulan silam. Udin memang kurang paham seputar pesugihan, sehingga ia benar-benar tak habis pikir atas apa yang disaksikan di depan matanya itu. Akibat kian lama berjalan, tak bisa dicegah perut Udin mulai kandas. Udin mulai didera rasa lapar. Kini ia melangkah menuju pedagang bakso yang berada di samping salah satu kios. Ia pikir uang di sakunya masih cukup buat beli semangkuk bakso dan sebotol minuman ringan. Tanpa ragu-ragu, Udin mengambil tempat duduk yang berdekatan dengan dinding kios pasar. Hanya butuh beberapa menit, mangkuk berisi butiran bakso dan minuman ringan sudah tersaji di atas meja. Udin memungut garpu dan sendok dari tempatnya. Butiran bakso pelan-pelan ia aduk. Mulanya tak ada yang aneh, tapi saat ditatap lebih dekat, Udin kontan melepaskan garpu dan sendoknya. Butiran yang ada di dalam mangkuk itu bukan bakso, sedangkan kuahnya tak lain adalah nanah bercampur darah segar. Tanpa bicara sepatah kata pun, Udin melompat bangku panjang itu, lalu kabur meninggalkan gerobak bakso. Anehnya, pedagang bakso itu cuek saja melihat reaksi Udin, terus saja memacu larinya. Beberapa saat kemudian, langkah kakinya terasa limbung. Lalu Udin ambruk di atas tanah. Tak berapa lama, Udin kembali membuka kelopak mata, manakala bahunya ada yang mengguncang. Dia celingukkan dan ekspresi ngeri. Kini, suasana di sekelilingnya mulai berubah dan terang. Cahaya matahari cukup menyilaukan mata. Dibantu pedagang yang hendak berjualan di pasar tradisional Pangkalan, Udin bangkit dan duduk dengan tubuh terasa lemas. Saat itu, Udin duduk di bawah pohon kersem. Dia berupaya mengumpulkan ingatannya. Ternyata, di tempat inilah semalam ia dicegat laki-laki yang meminjam korek api. Lalu ia pingsan setelah menghisap asap rokok pemberian laki-laki itu. Sambil berjalan pulang, banyak yang direnungkan di dalam benak Udin. Ternyata, dalam pasar tradisional itu terdapat pula pasar Bangsa Dedemit. Sebuah keanehan dan kejadian luar biasa yang tak terlupakan dalam hidup Udin. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah. Wallahu a'lam.